dilakukan oleh nenek moyang kami. Saat ini kamu perintahkan keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan agama-agama lama, agama-agama yang dahulu, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Oke, dan juga antara kutuk-kutuk mantra-mantra yang pernah turun ke kita. Kami berdoa, adapun kutuk-kutuk mantra-mantra yang pernah terucap dari nenek moyang kami, dari orang-orang tua zaman dahulu yang masih mengikat, menempel, dengan otoritas kuasa nama Tuhan kami nyatakan patah dan hancur di dalam nama Yesus, putus dalam nama Yesus, putus dalam nama Yesus, hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kalaupun masih ada kutuk-kutuk atau kuasa, adapun roh persinahan, roh percampuran, roh yang menempel melekat pada tubuh kami, pada mata, pada hati kami, roh percabulan, roh persinahan, dan otoritas kuasa nama Tuhan aku perintahkan keluar dari tubuh kami, keluar dalam nama segala kenajisan yang ada dalam pikiran kami sekalipun akan keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke, semuanya segala bentuk kenajisan, dalam bentuk ikatan-ikatan, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan dalam nama Yesus. Haleluya. Karena kiranya Roh Kudus turun atasnya, memperbaharui kehidupannya, memperbaharui hatinya. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus mengembusimu, memperbaharui hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Seluruhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau hambamu sangat terbatas oleh kelemahan, oleh ruang dan waktu, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Engkau punya kuasa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa akan menjadi bisa. Oleh karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
Tetapi lihat ini, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Artinya dengan ini bukan sekedar lambang saja, bukan sekedar lambang, tapi kita akan melihat kerja kuasa Allah. Itu kalau kita yakin. Makanya lihat aja, setiap kami baptis, ini yang kami bagikan, selalu ada sesuatu, termasuk yang sama Mas Kris itu ya, yang di kolam itu. Di kolam baptis kan jarang orang sampai tumbang-tumbang gitu. Tapi ini terjadi sampai tumbang, sampai mengalami lawatan Tuhan gitu. Nah ini, jadi karena kita turut dibangkitkan. Jadi kalau kita cuma mati saja, nah nggak bangkit-bangkit kan repot, mati rohnya. Nah ini yang penting perlu kita tahu, karena dengan dia kamu dikuburkan. Namanya dikuburkan itu kan harus mati bagi dosa ya. Jadi selesai sudah, mati bagi dosa. Artinya ya bukan berarti setelah baptis terus nggak bisa berbuat dosa lagi. Ya masih bisa, tapi kita ini mau berjuang atau tidak, mau mematikan diri kita atau tidak ya. Nah terus dalam dia kita juga dibangkitkan, akan ada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan seperti apa? Jadi gini, waktu Yesus menjadi manusia biasa ya kan, sama dengan Yesus yang setelah bangkit itu beda banget. Ada perbedaan. Karena setelah bangkit itu memakai namanya tubuh kemuliaan. Waktu itu kan pintu semua terkunci, tiba-tiba masuk set gitu. Ya kan? Nah tiba-tiba masuk gitu, padahal pintunya terkunci. Nah selama menjadi manusia biasa kan masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi setelah mengalami kebangkitan, itu ada kuasa kebangkitannya. Nah kita manusia jasmani setelah mengalami baptisan yang sesungguhnya, ada kerja kuasa Allah, ada kuasa kebangkitan namanya. Ini bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa akan menjadi bisa, yang tidak ada bisa menjadi ada. Nah kita percaya akan hal itu gitu ya. Nah karena gini, kita percaya kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya membangkitkan orang mati ini ada tenaga atau kuasa yang besar, yang dahsyat gitu ya. Oke, biar cepat kita lanjut. Ini Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Ya, dalam Kristus Yesus. Jadi demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kita ini mati bagi dosa, artinya sudah nggak mau lagi berbuat seperti itu. Bahkan kalau di kitab Yeskiel itu, aku akan memberikan roh kepadamu, roh yang baru, hati yang baru, memberikan hati yang taat. Nah yang lebih ini lagi, aku akan membuat kamu muak dan mual terhadap segala kejahatan dan segala dosamu. Itu nanti dengan sendirinya kita akan mengalami itu. Kalau berbuat salah gitu ya, tiba-tiba mual. Nah nanti kalau sudah seperti itu berarti sudah punya tingkat kepekaan yang lebih. Nah jadi sampai mual. Nah saya biasanya dulu kalau pejamkan mata gini sampai kelihatan ini, waduh ngeri gitu, lihatnya ngeri sendiri. Nah, makanya nggak mau lihat. Nah ayat 12-nya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi
di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itu maksud dari baptis ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa. Artinya kita ini masih bisa berbuat dosa, tetapi jangan sampai dosa itu berkuasa. Ngerti kan artinya berkuasa itu? Seperti orang yang punya hutang banyak terus jadi budak gitu kan. Diperbudak itu apa-apa harus nurut, dipanggil itu malam-malam, ayo ke sini. Aduh kalau nggak datang nggak enak. Nah sama seperti itu, ada ikatan gitu. Nah tapi kalau kita ini sudah merdeka, sudah nggak takut lagi, mau marah aja silakan. Artinya seperti ini ya. Nah sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita nggak menuruti lagi keinginannya. Jadi punya kekuatan untuk menolak. Nah kenapa ada orang yang sudah tahu ini salah tapi nggak bisa nolak gitu. Ya kan? Sudah tahu loh ini dosa, sudah tahu ini salah gitu. Tapi untuk nolaknya berat. Nah, karena apa? Masih di bawah kuasa dosa. Itu masih di bawah kuasa. Nah, jadi intinya dosa ini ternyata ya kita harus tegas terhadap dosa ini. Karena gini, misalnya orang kenapa sih kok nggak mandang bahwa dosa itu sesuatu yang serius? Seperti wanita mengurapi